Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu tatap muka ya. Oke, saya kembali akan mengingatkan kalian untuk mendownload dan menginstal Microsoft Teams ya. Di situ penilaian pertemuan kita berada di situ ya. Tugas juga di Microsoft Teams. Jangan lupa, sekali lagi kalian harus mendownload Microsoft Teams dan OneNote ya. Semuanya itu akan terhubung ya, dan mempunyai email yang aktif ya, terutama untuk Microsoft Teams. Oke, saya ucapkan selamat pada kalian semua yang sudah naik kelas dari kelas 11 ke 12 ya. Kalian sudah naik kelas, otomatis peningkatan kompetensi harus ditinggikan ya. Sini saya akan mengajar mapel IPL atau instalasi penerangan listrik ya. Yang pertama itu adalah sistem pentanahan, grounding system. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, semoga kalian sehat selalu dan diberi kesempatan agar selalu sehat, berkah kehidupannya dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali ke sistem pentanahan ya. Di sini grounding system. Ya. Grounding system yang pertama nanti ada di sini ya. Pengertian yang pertama itu pengaman terhadap perangkat-perangkat mempergunakan peralatan listrik ya, sebagai sumber tenaga ya. Jadi itu mengamankan semua peralatan listrik yang di dalam rumah ya. Dan juga rumahnya juga diberi penangkal petir sebagai pengaman dari alam ya. Ketika hujan itu kan, kalau petir tinggi kalian otomatis ya pasti ada petir, tidak hanya hujan. Kemudian sistem pentanahan yang di sini. Oke, lihat di pen saya yang warna merah ya. Sistem pentanahan ini ada datanya. Jadi ada data, setiap itu diatur oleh puil ya. Ada puilnya. Tahu kan kalian puil itu apa? Kalau sudah tahu silahkan kembali kelas 11 kembali ya. Nanti lagi-lagi PKL agar kalian merasakan di luar seperti apa ya. Kayak lagi tuh. Kemudian ada standar IEE. ialah yaitu Emerald Book yang mengatur sistem grounding ya. Recommended practice for powering and grounding electronic equipment. Lidahnya tolong jangan sampai terkilir ya. Kalian harus bisa bahasa Inggris ya. Harus dan wajib bisa les dengan guru bahasa Inggris kalian ya. Anwar kan ya, nanti silahkan kamu bisa les di sana. Ini bukan promosi, akan tapi Pak Anwar itu memang sangat cerdas sekali tuh. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya ya ada low impedance dan transient voltage. Oke, tidak hanya low, juga ada high nanti ya, HV dan LV. Oke. Kemudian tujuannya juga ada penerangan arus listrik, circuit switching dan electrostatic discharge. Opo to kuwi kok ora paham to? Nah, kita akan belajar di sini bersama. Penyebab umum dari adanya sentakan listrik atau transient voltage. Oke, kita melihat jenis-jenisnya. Nyatanya kita ada laki-laki dan perempuan jenisnya, tapi tidak ada orang ketiga. Kalau ketiga agak meleho ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Ada TNC, TNS, TNCS, TT dan IT ya. TNC. Tere neutral combine, Tere neutral spirit, Tere neutral combine and spirit, TT double tear ya. Yang terakhir IT, bukan informatika, bukan ya, tapi isolated tear. Tear berasal dari bahasa Prancis yang berarti pembumian, bukan tere tumbar tapi jahe seperti bahasa India. Nah, bukan seperti itu ya. Kita lanjut. Jadi ini jenis-jenisnya ada 6, ada 5 yang kalian pahami.
Oke, yang kita bahas pertama adalah TNC, Terrain Neutral Combine. Sistem mempunyai titik netral dibumikan langsung dan bagian konduktif terbuka atau BKT atau penghantar PE, ya, instalasi dihubungkan ke titik penghantar proteksi, di mana proteksi netral dan fungsinya tergabung dalam satu tunggal di seluruh sistem. Jadi setiap ada netral pasti ada titik untuk groundingnya. Itu TNC. TNS, Terrain Neutral Spirit, ya, bagian netral energi listrik yang terhubung dengan bumi pada satu titik, ya. Jadi ini menghubungkan hanya satu titik saja, tidak semua, ya, bagian netral, ya, berbeda tadi yang TNC, ya, bukan seperti itu. Jadi ini hanya satu titik saja. Jadi kalau setelahnya itu tidak diberi. Tipe ini yang paling dekat dengan sumber atau energi listriknya, ya. Konsumen yang besar memiliki satu atau lebih HV atau LV, high voltage or low voltage transformer untuk kebutuhan sendiri. Transformer ini bukan seperti kalian nonton film yang robot itu menjadi mobil, ya, bukan seperti itu, tapi ini adalah transformer peralatan tenaga listrik. Kemudian TNCS dari Neutral Combined Spirit, jadi ini adalah gabungan antara combine dan spirit, ya. Spirit ini adalah bukan spirit, ya, spirit. Spirit memiliki saluran netral dari peralatan distribusi untuk sumber listrik, ya, sebagai protective multiple earthing PME. Kemudian sistem ini konduktor netral dapat berfungsi, ya, ini dapat berfungsi, ya, dapat berfungsi sisi konsumen instalasi kembali ke sumber listrik. Jadi ini bisa feedback, rasanya seperti itu. Kemudian ada sistem, ya, sistemnya ada yang terakhir ini instalasi peralatan pada konsumen tinggal menghubungkan pentanahannya pada terminal saluran yang telah disediakan. Jadi itu ada dibuatkan saluran pembumian atau pentanahannya tersebut. Jadi tinggal nanti kalian bisa menghubungkan ke pentanahan. Jadi lebih kompleks dan lebih fleksibel untuk TNCS. Kemudian double tier, ya. Jadi ada double tanah. Double tanah ini bukan tanah yang menumpuk yang atau dua, bukan, ya, tapi ini ada sebuah sistem mempunyai titik netral yang dibumikan secara langsung dan bagian konduktif terbuka. Kemudian terpisah oleh elektrode bumi sistem tenaga listrik. Bagian netral sumber listrik tidak terhubung langsung dengan pembumian, ya, ini. Bagian netral sumber listrik tidak terhubung, kalau terhubung nanti menjadi TNC, ya. Jadi ini tidak terhubung secara langsung. Terakhir, isolated tier, ini bukan terakhir pertemuan tapi terakhir jenisnya, ya, masih ada materi lain nanti, ya. Jadi sistem semua bagian aktif tidak dibumikan atau tidak dihubungkan ke bumi melalui impedansi. Ini agak sulit, kalau impedansi itu kalian harus menghitung. Saya tahu hitung-hitungannya agak sedikit kesana kemari, akan tetapi saya tahu kalian mempunyai kemampuan. Tuh. Lanjut ke elektroda, ya. Elektroda tidak hanya untuk mengelas saja, ya. Elektroda ini ada untuk pentanahan, ya. Jadi terdapat batang, plat, kemudian pita. Ketiga elektroda ini saling berhubungan, tidak hanya menggunakan batang saja atau plat saja ataupun pita saja, tetapi ini sebuah kesatuan, bisa dikombine, ya. Tadi seperti sistemnya ada combine. Jadi untuk elektroda batang itu terbuat dari tembaga atau stainless steel atau galvanized steel. Kemudian plat, kalau kalian sudah tahu plat kan itu mesti berbentuknya adalah persegi atau bersepanjang secara melebar, ya. Ditanam secara vertikal, ya. Kemudian yang terakhir elektroda pita, ini untuk menghubungkan, ya, untuk menghubungkan antar batang dengan batang, batang dengan plat, ya, atau plat dengan plat, ya. Jadi ini untuk menghubungkan. Jadi kita memasang elektroda ketiga ini, ya, ini harus melihat konstur tanahnya seperti apa, ya. Tanahnya apakah berair atau flat atau kering, ya, kering. Ini berarti kering saja, ya, kering.
Kemudian ada listrik statis. Kenapa kalau setelah ada listrik batang pentanahan ke listrik statis ya, karena itu akan bersifat kembali ke tanah. Jadi proses pengosongan muatan listrik. Jadi ini adalah petir, merupakan salah contoh untuk proses pengosongan. Jadi kalau petirnya aktif, jangan sampai kalian itu ketika ada hujan, petir kalian ke rumah, itu sangat berbahaya sekali ya. Kemudian listrik statis ini akan terjadi jika muatan listrik itu berkumpul ya. Karena petir itu adalah loncatan muatan listrik, makanya petir itu bisa menyambar ke sana kemari karena ada loncatannya. Kemudian setelah itu ada bergerak secara bersamaan. Nah, itu akan membuat muatan itu menyebar, kemudian bisa menyambar ke area-area yang mudah dijangkau atau di area-area yang memiliki voltage yang agak tinggi ya. Artinya di situ mungkin ada gedung yang ataupun tanah yang tinggi atau di bukit tinggi. Nah, itu mesti disitulah petir bisa menyambar. Kemudian harus diberi sistem. Jadi petir tidak bisa ditangkap tapi bisa dialirkan ke tanah. Jadi harus memiliki sistem yang baik. Jadi untuk mengatasi masalah ini, perlindungan yang harus diberikan dipasang pada peralatan atau instalasi terhadap bahaya sambaran petir langsung maupun induksinya. Jadi petir ini bisa menginduksi atau bisa merambat ke yang lain. Jadi kalau jika ada jalurnya, makanya pentanahan itu wajib ada. Kemudian sistemnya ya, biasanya adalah menggunakan, yang paling banyak adalah menggunakan sangkar Faraday cage ya. Jadi adalah sangkarnya ya, ini terbuat dari banyak metal. Jadi metal ya, metal pelat ya, pelat yang berbentuk persegi maupun persegi panjang. Kemudian sistem, sekarang pentanahan instalasinya. Tadi adalah sistem bahayanya, sekarang adalah instalasinya ya. Tujuan membatasi tegangan antara bagian peralatan yang tidak dialiri dan bagian yang tersebut dengan tanah sampai pada suatu nilai yang aman ya. Jadi ada HV tadi, HV ataupun LV memiliki tegangan masing-masing ya. Kemudian bagian-bagian yang ditanahkan, semua bagian yang terbuat dari logam menghantarkan listrik dengan mudah bisa disentuh manusia ya. Artinya ini bagian yang mudah ditanam ya. Seperti tadi elektronik batang, pelat, itu memang kalau menanam kan harus disentuh manusia, tidak bisa menanam secara sendiri gitu. Kemudian kawat petir, bagian atas saluran transmisi kawat petir ini sesungguhnya berfungsi sebagai lighting arrestor. Arrestor ini nanti ada alatnya, kita nanti akan bahas arrestor itu apa ya. Jadi ada. Kemudian harus ada prakteknya. Jadi ada praktek ketika kalian memasang pentanahan, sistemnya, instalasinya harus ada ya. Tidak hanya kok kenapa kok petir itu menjulang ke atas ya, menjulang ke atas seperti ini, harus ada penangkalnya kan seperti itu. Kenapa kok tidak ke arah kanan atau ke arah kiri, kan nggak mungkin ya, nanti itu ada peraturannya. Nah, ini arrestor. Arrestor itu adalah alat pelindung bagi peralatan sistem tenaga listrik terhadap tegangan lebih. Tolong diingat ya, ini adalah suatu alat pelindung ya. Arrestor itu pelindung. Fungsinya adalah melindungi peralatan. Namanya alat pelindung ya harus melindungi ya, seperti kamu melindungi si doi dari godaan-godaan orang lain ya, itu harus kalian lindungi ya. Melindungi peralatan sistem tenaga listrik dengan cara memberi tegangan lebih ya. Jangan sampai cintanya juga jangan sampai berlebih. Boleh mencintai tapi jangan berlebih, cukup yang standar saja. Oke. Kemudian berhubung dengan fungsinya untuk melindungi, maka dapat menahan frekuensi. Jadi ada aturan frekuensinya berapa? Ini 50 sampai 60 Hz ya. Karena di PLN itu keseluruhan peralatan atau sumber tegangan rata-rata menggunakan area atau menggunakan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Arrestor berlaku sebagai jalan pintas yang terisolasi.
Kemudian arrestor untuk jaringan listrik, ya di sini ada. Ya. Ini gambarnya silakan kalian lihat, ya. Ada exclusion type arrestor diagram. Ya, ini diagramnya. Ya, ini ada line, ini ada line-nya. Kemudian ada rod gap. Ya, ini rod gap itu adalah batasan, ya, untuk berapa keramik yang dipasang. Kemudian ada fiber tube, internal gap, ya, hornnya untuk memasang di motor. Kemudian ada protector tube, ya, ada protector. Arrestor jenis eksklusi, ya, eksklusi type, tabung pelindung, hanya untuk trafo distribusi dan tidak direkomendasikan untuk trafo daya. Ketika kalian di tiang listrik mesti ada trafo daya, ya, dan ada trafo distribusi. Kalian harus tahu perbedaannya. Trafo daya kan biasanya di tabung, distribusi itu lebih besar, tentunya kubus, ya. Kemudian ada arrestor katup jenis gardu station, ya, sekitar 2400 volt sampai 280 kilovolt, ya, kilovolt, ya, atau lebih. Arrestor katup jenis saluran intermediate 15 kV sampai 69. Kemudian jenis gardu yang besar sekali seperti yaitu 2,4 kilovolt sampai 15 kilovolt. Kemudian yang paling tinggi 102, ini yang ke mesin-mesin yang kecil yaitu antara 120 sampai 750 volt. Kita lihat, ya, ini. Nah, ini dari arrestor kalian harus tahu apa itu insulasi tester atau earth tester, ya. Di sini sudah ada bagian-bagian masing-masing. Nah, prinsip pengukurannya kalian harus tahu. Nanti harus memegang, ya, dan membaca. Jadi tegangan pengukuran yang digunakan tergantung pada tegangan kerja dari alat yang akan diukur. Tegangan DC, ya, tegangan DC 5 volt untuk mengukur rangkaian tegangan rendah. Tegangan DC 100.000 sampai 5 volt untuk tegangan yang menengah, ya, tegangan sampai 6000 volt. Besar tegangan tersebut pada umumnya 500, 1000, 2000 atau 5000 volt. Nah, makanya harus ada insulasi tester untuk melihat berapa tegangan, kemudian diberi berapa hambatannya. Nanti diukur menggunakan insulation tester atau earth tester. Ini untuk bagian-bagiannya, ya, bagian-bagiannya. Nah, ada nomor 1 sampai berapa? 11, ya, 11 bagian, ya. Ini ada katup-katupnya. Kemudian di 456, yang 456 ini adalah indikatornya, ya. Ini ada lampu indikator, ini lampu. Kemudian ini adalah selektor yang harus kalian pahami, selektornya up to berapa. Kemudian di sini ada on off-nya. On, ya, on-nya bergerak ke kiri, off bergerak ke kanan. On, off, ya, off. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ya. Semoga pertemuan ini, materi ini dapat kalian pahami, dapat kalian resapi, ya. Tugas nanti ada di Microsoft Teams, ditunggu dan dilihat, jangan hanya dibaca saja. Apalagi jangan sampai lupa, kalian harus belajar sendiri dengan jujur, ya. Itu dari saya, terima kasih. Sekali lagi kita salam listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.